Kesebangunan dua segitiga. Syarat dua segitiga sebangun yaitu ada dua. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, di sini ada dua segitiga ABC dan PQR. Apakah kedua segitiga di samping sebangun? Jelaskan. Ya, sekarang kita akan mencoba membuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun. Ada dua syarat, yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AB dengan PQ berarti 6/12, perbandingannya 1/2, BC dan QR juga 1/2, AC per PR juga 1/2. Ya, syarat yang kedua, karena dua segitiga merupakan segitiga sama sisi, maka besar sudutnya adalah 60 derajat. Jadi sudut A dengan P 60 derajat, sudut B sama dengan sudut Q 60 derajat, dan sudut C sama dengan sudut R sama dengan 60 derajat. Karena dua syarat ini terpenuhi, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nah, secara lebih sederhana, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi ya. Jika ada salah satu kondisi di antara tiga ini, maka dua segitiga itu bisa dikatakan sebangun. Ya, kondisi yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, yaitu sisi. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut. Sedangkan yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, dan sudut yang diapit sudut bersesuaian yang diapit sama besar. Jadi jika memenuhi salah satu kondisi ini, maka dua segitiga dikatakan sebangun. Selanjutnya, menentukan panjang sisi dan besar sudut dua segitiga yang sebangun. Ada beberapa segitiga yang bisa dua segitiga sebangun yang bisa dicari panjang sisi dan besar sudutnya. Untuk yang A, untuk segitiga yang sembarang, seperti di sini ada segitiga DEF dan KLM, di mana sudut D sama dengan sudut K, sudut E sama dengan sudut L, sudut F sama dengan sudut M ya. Ini adalah segitiga sembarang yang sebangun, maka berlaku DE per KL sama dengan EF per LM sama dengan DF per KM ya. Dan sudutnya, sudut D sama dengan sudut K, sudut E sama dengan sudut L, dan sudut F sama dengan sudut M. Segitiga yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Yaitu di sini ada segitiga ABC ya. ABC sebangun dengan segitiga ABD. Segitiga ABC juga sebangun dengan segitiga ACD, dan segitiga ABC juga dan segitiga ABD sebangun dengan segitiga ACD. Maka diperoleh untuk mencari AD kuadrat, rumusnya adalah BD dikalikan CD. Jika mencari AB kuadrat, maka rumusnya adalah BD dikalikan BC ya. Dan AC kuadrat itu adalah CD dikalikan BC. Ya, ini adalah ketentuan atau rumus jika yang diketahui adalah segitiga siku-siku. Segitiga yang ketiga yaitu segitiga yang sepasang sisinya sejajar. Pada gambar di samping, ternyata garis E sejajar dengan garis F, sehingga diperoleh A per A plus B sebanding dengan C per C plus D sama dengan E per F ya. Atau bisa juga berlaku A per B sama dengan C per D sama dengan E per F dikurangi E ya. Ini untuk segitiga yang sepasang sisinya sejajar. Yang terakhir, segitiga terpancung dengan sisi-sisi yang sejajar ya. Di sini ada segitiga yang terpancung di mana garis A sejajar dengan C, sejajar dengan B. Maka bisa diperoleh untuk mencari nilai C yaitu A dikalikan M ditambah B dikalikan N per M ditambah N. Ya, ini adalah rumus yang berlaku untuk segitiga terpancung dengan sisi yang sejajar. Selanjutnya yang ketiga, penerapan kesebangunan segitiga. Nah, di sini ada contoh. Rama berdiri pada jarak 2 meter dari tiang lampu yang memiliki bayangan sepanjang 3 meter. Jika tinggi Rama 1,8 meter, maka tentukan tinggi tiang lampu. Ya, bisa kita ilustrasikan ya dengan menggambarkan dalam bentuk segitiga. Tinggi Rama itu adalah 1,8 meter. Panjang bayangan tiang lampu ya, berarti ini panjang bayangannya itu sebesar 3 meter. Sedangkan jarak Rama dengan tiang lampu adalah 2 meter. Maka untuk mencari T, ini adalah tinggi tiang lampu, perbandingannya adalah tinggi tiang lampu
per tinggi rama sama dengan panjang bayangan tiang lampu per panjang bayangan tiang dikurangi jarak rama ke tiang ya. Maka bisa diperoleh T per 1,8 sama dengan 3 per 3 dikurangi 2 ya. Maka bisa diperoleh T per 1,8 sama dengan 3 per 1. Maka T sama dengan 1,8 dikalikan 3. Maka hasilnya 5,4 meter. Jadi tinggi tiang lampu adalah 5,4 meter. Selanjutnya ada beberapa contoh soal untuk kesebangunan dua segitiga. Untuk contoh yang pertama, ada dua segitiga A, B, C, dan D, E, F. Apakah bangun di samping sebangun? Jelaskan ya. Syarat dua segitiga sebangun tadi ada dua. Perbandingan sisi yang bersesuaian senilai ya. Berarti AB per DE ya, itu 4/8 sama dengan 1/2. BC bersesuaian dengan DF. Berarti 5/10. Hasilnya 1/2. AC bersesuaian dengan EF, yaitu 3/6. Juga perbandingannya 1/2. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jelas ya, sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut D, dan sudut C sama dengan sudut E. Karena dua syarat terpenuhi, maka terbukti bahwa segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga D, E, F. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, di sini ada segitiga terpancung ya. Diketahui garis EF sejajar dengan AB pada trapesium ABCD. Tentukan panjang garis AE ya. Tadi kita sudah mendapatkan rumus bahwa untuk mencari EF itu adalah CD dikalikan AE, AB dikalikan DE per AE ditambah DE ya. Karena EF sudah diketahui, yang dicari adalah AE, maka bisa dituliskan 15 sama dengan 9 kali AE ditambah 19 kali 6 per AE ditambah 6. Bisa kita kalikan, 15 dikalikan AE plus 6 sama dengan 9 AE ditambah 114. 15 AE, 15 kali 6 90. Jadi hasilnya 15 AE ditambah 90 sama dengan 9 AE ditambah 114. Dilanjutkan, kita kelompokkan, berarti 15 AE dikurangi 9 AE ya, karena pindah ruas, sama dengan 114 dikurangi 90. Maka hasilnya 6 AE sama dengan 24. Jadi AE sama dengan 24/6, hasilnya 4. Jadi panjang AE adalah 4 cm. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu segitiga dengan sepasang sisinya sejajar ya. Ini sama seperti tadi di materi, cuma bentuknya diputar ya. Yang sejajar adalah DE dan BC, di mana segitiga ABC itu sebangun dengan ADE. Maka tentukan AE, AC, dan BC ya. Perbandingannya AE banding CE sama dengan AD banding BD ya. AE sama dengan, kita kalikan silang, berarti CE dikalikan AD dibagi dengan BD. Maka hasilnya 5 kali 5 per 4, hasilnya adalah 6,25 cm. Sedangkan untuk mencari AC, itu adalah hasil penjumlahan dari AE ditambah CE. Berarti 6,25 ditambah 5 cm. Maka hasilnya 11,25 cm. Yang C, untuk mencari panjang BC, kita bisa menggunakan perbandingan yaitu AD per AB sama dengan DE per BC. Maka bisa dikalikan silang, BC sama dengan AB dikalikan DE dibagi dengan AD. Maka hasilnya adalah 10,8 cm. Jadi panjang AE 6,25 cm, AC 11,25 cm, dan BC 10,8 cm. Contoh yang keempat. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada segitiga siku-siku, tentukan panjang LN, KN, dan KM. Sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan di materi bahwa KL kuadrat sama dengan LN dikalikan LM ya. KL-nya 15 pangkat 2 sama dengan LN dikalikan LN ditambah 16. 225 sama dengan LN kuadrat ditambah LN kali 16 berarti 16 LN.
Bisa kita kelompokkan, berarti menjadi ln kuadrat ditambah 16 ln, 225 pindah ruas jadi negatif 225 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan menjadi ln ditambah 25 dikalikan dengan ln dikurangi 9. Maka ketemu ln negatif 25 dan ln sama dengan 9. Tidak mungkin jarak bernilai negatif, maka tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah ln sama dengan 9 cm. Selanjutnya mencari Kn, yaitu rumusnya Kn kuadrat sama dengan ln dikalikan mn. Maka Kn kuadrat sama dengan 9 dikali 16, hasilnya adalah 144. Jadi Kn sama dengan akar 144, jadi hasilnya 12 cm. Nah, yang ketiga, untuk mencari Km, itu rumusnya adalah mn dikalikan dengan lm. Jadi 16 dikali 25, hasilnya 400. Jadi Km sama dengan akar 400, maka hasilnya 20 cm. Yaitu adalah beberapa contoh soal terkait tentang kesebangunan dua segitiga. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan soal 4 ya. Kerjakan sesuai dengan materi dan contoh yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya akan kita bahas secara bersama-sama. Selamat mengerjakan.